perkembangan ekspor untuk bulan September 2025. Sepanjang Januari hingga September 2025, saya akan menyampaikan perkembangan impor untuk bulan September 2025. Sepanjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darus Nurizaki, NIM 22403168, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 7 kelas A. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai ekspor dan impor serta sumber daya pada pasar internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran internasional yang diampu oleh Bapak Nur Anwar. Oke, baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian ekspor impor dalam pasar internasional. Ekspor sendiri adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain dengan tujuan memperoleh devisa, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing pada produk nasional. Nah, ekspor sendiri ada dua, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung berarti produsen itu langsung menjual barang ke pembeli di luar negeri, serta ekspor tidak langsung itu melalui perantara seperti eksportir. Nah, lanjut ke penjelasan tentang impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum dapat diproduksi sendiri. Barang konsumsi seperti gandum, buah, kendaraan, dan ada barang modal seperti bahan baku, mesin, bahan kimia, dan teknologi. Dalam pasar internasional, ekspor dan impor itu merupakan strategi membangun ekonomi yang saling melengkapi. Ekspor memberi devisa dan peluang pasar, serta impor itu menyediakan sumber daya dan teknologi untuk pertumbuhan industri nasional. Baik, selanjutnya ada jenis sumber daya dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam menjadi basis utama ekspor seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, ataupun bahan pokok yang lainnya yang menjadi komoditas unggulan pada negara Indonesia. Pada sisi impor ini, sumber daya alam dibutuhkan untuk barang yang sudah tidak tersedia seperti gandum atau minyak tertentu. Yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang terampil dapat mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah atau bernilai tinggi untuk diekspor kembali. Jika kualitas SDM rendah, negara cenderung mengimpor produk jadi karena tidak mampu memproduksinya sendiri. Yang selanjutnya ada sumber daya modal, yaitu sumber daya modal itu mendukung proses produksi, distribusi, hingga ekspansi pasar internasional. Tanpa modal yang memadai, pelaku usaha kesulitan untuk bersaing dan lebih bergantung pada produk impor. Selanjutnya ada teknologi, yaitu yang memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas serta efisiensi dan inovasi produk ekspor. Keterbatasan teknologi membuat negara harus mengimpor mesin, alat produksi, ataupun barang berteknologi yang tinggi. Yang terakhir ada infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, dan logistik yang berfungsi untuk memperlancar arus ekspor impor dengan menekankan biaya distribusi. Nah, jika infrastruktur itu lemah, membuat ongkos kirim tinggi dan daya saing menurun. Selanjutnya ada peran sumber daya dalam ekspor dan impor. Yang pertama ada sumber daya alam, yaitu berperan sebagai bahan utama ekspor untuk menghasilkan devisa negara. Sumber daya alam juga menjadi faktor penentu dalam kegiatan impor jika ketersediaan dalam negeri itu terbatas. Yang kedua ada sumber daya manusia, yang mana berperan sebagai penggerak produksi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas ekspor. Sumber daya manusia yang kompeten membantu mengurangi ketergantungan pada impor produk bernilai tambah. Yang selanjutnya ada sumber daya modal, yang berperan penting sebagai penopang utama untuk investasi, pengembang industri, dan perluasan pasar ekspor. Modal ini jika menguat mengurangi ketergantungan pada produk impor. Dan selanjutnya ada teknologi, yang mempunyai peran dalam meningkatkan efisiensi produk, memperbaiki kualitas, serta menciptakan inovasi yang tinggi. Yang terakhir ada infrastruktur, yaitu yang berperan untuk memperlancar alur
dan arus distribusi barang ekspor maupun barang impor. Infrastruktur yang baik menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing di produk internasional. Nah, yang terakhir adalah peran ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan PDB, yang kedua ada menambah devisa, yang ketiga ada menyerap tenaga kerja, yang terakhir ada memperluas pasar. Nah, peran impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mempengaruhi memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendukung industri nasional, serta menstabilkan harga dan mendorong persaingan yang sehat. Ekspor dan impor ini adalah dua sisi mata uang yang mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia melalui perdagangan internasional yang berkelanjutan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.